Kenapa Apik Primadia bersama Apik Manajemen merekomendasikan mesin pengering komersial? Dan ternyata omset bisnis laundry dihitung dari mesin pengeringnya ada berapa? Hai Laundryman Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, hari ini dan saat ini kita akan mereview yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman penonton YouTube Apik Primadia. Apa itu? Mesin pengering komersial. Kali ini kita akan mereview mesin pengering apa yang menjadi rekomendasi kita. Kenapa kita harus memilih terutama mesin komersial yang ada di belakang kita. Nah, di sini ada mesin LG komersial, ada Mytek, kebetulan ada itu. Dan Apik Primadia terkenal dengan Mytek dan LG komersial. Meskipun saya sendiri juga menyeting ada merek yang lain. Ada Ipso, ada Speedqueen, ada Primus, ada Blue Whale sekarang. Nah, kita akan melihat dulu dari segi fungsi teman-teman. Seperti kita tahu bersama bahwa bisnis laundry, awal-awal bisnis laundry tercetus, orang pasti nggak kepikiran untuk mesin pengering. Rata-rata berpikir bahwa ya udahlah, habis dicuci, dijemur saja. Pakai mesin pengeringnya yang dibuat oleh Tuhan. Apa itu? Matahari, dijemur. Nah, di satu sisi dengan perkembangan zaman, dengan pertumbuhan ekonomi, akhirnya kita memakai mesin pengering dan diciptakanlah mesin pengering. Biasanya kalau sudah punya dana investasi tambahan, mereka pakai mesin konversi. Jadi mesin rumahan yang dikonversi. Mesin pengering rumahan itu kan pakai listrik, biar murah, nggak gede listriknya, akhirnya pakai mesin konversi menjadi gas. Jadi mesin pengering ini adalah menggantikan kita dijemur matahari. Namanya pengusaha laundry, itu kan butuh cepat, butuh ekspres. Apalagi teman-teman yang memang butuh laundrynya menjadi pembeda dari laundry yang lain, ya berarti harus ekspres. Kalau ekspres nggak mungkin mengandalkan matahari terus, apalagi kalau musim hujan, kan tetap butuh mesin pengering. Terus yang kedua adalah di daerah-daerah padat pemukiman atau di perkotaan, itu kan ruko atau kios kan kecil-kecil, nggak ada tempat lagi untuk menjemur. Makanya butuhlah mesin pengering. Nah, sekarang pertanyaan kembali lagi, apa sih fungsi dan perbedaan mesin-mesin pengering? Ada yang rumahan, ada yang komersial. Nah, kenapa Apik Manajemen dan Apik Primadia selalu merekomendasikan mesin komersial? Yang pasti yang pertama adalah lebih ke arah fungsional. Jadi mesin pengering ini kalau kita buka, nah ini kan luas nih. Dari fungsi aja kita bisa lihat bahwa mesin komersial itu penampangnya besar. Jadi dengan mesin pengering yang kapasitas besar, pengeringannya jauh lebih cepat. Meskipun ini kapasitasnya mungkin di sini ada tulisannya 15 kilo dan sebagainya, kepakainya yang optimal di angka 7 kilo, 8 kilo. Itu pun membutuhkan waktu 50 menitan, misalnya seperti itu. Dan ada garansinya yang penting. Kalau mesin-mesin rumahan itu biasanya tidak ada garansi dan itu konversi. Makanya kita tidak untuk mendiskreditkan atau memojokkan mesin yang lain, tidak. Tapi kita lebih ke fungsinya ya. Kami butuh ke fungsional, efektif, dan efisien. Jadi produktivitas dihitung dari mesin pengeringnya. Nah, di mesin komersial, fungsi-fungsi dari pilihannya juga nggak banyak. Di sini paling cuma high temperatur, medium temperatur, atau tidak ada pakai panas sama sekali. Simple ya, tinggal start gitu saja. Di dryer ini juga sama. Dryernya Mytek juga sama, medium, low heat, high heat, dan sebagainya. Tinggal start aja. Ini tinggal waktu, ini manual banget. Ini masih analog, yang ini sudah digital. Itu bedanya di situ. Kita melihat tampilannya ditumpuk, ini di stack, konsepnya stack. Jadi yang pertama tadi adalah kita pakai jemurannya sudah diganti dengan mesin pengering yang komersial. Terus yang kedua masalah tampilan dan estetika. Coba dilihat teman-teman, keren banget ya. Nah, yang berikutnya adalah dengan tampilan yang keren seperti Laundry Coin, ini bisa membuat ruangan semakin lega. Ruangan yang lain bisa dipakai untuk setrika misalnya, untuk cuci lipat bisa dipakai. Mesin pun bisa muat banyak, nggak perlu satu-satu. Mesin cuci sendiri, mesin pengering sendiri, dan sebagainya. Kalau kayak gini, sangat menghemat ruangan. Jadi Bapak Ibu, kalau ukurannya seperti ruangan lab kecilnya Apik Manajemen ini lab kecil kita ini urungannya paling cuma 3 meter kali 5 mungkin, seperti itu. Ini aja udah muat. Ada 4 stack mesin ditaruh di sini. Jadi Bapak Ibu sudah ada bayangan kalau bikin laundry self service yang cuci lipat aja pun bisa dikerjakan di sini. Jadi secara fungsional eye catching.
Oke, sekarang kita masuk membahas tentang harga. Nah, ini sangat sensitif. Jadi, pada waktu menentukan perlengkapan laundry yang harus dilihat apanya dulu. Apakah fungsinya, tampilannya, atau harganya ini sekarang. Nah, secara estetika gimana? Tampilannya apakah menarik atau tidak? Nah, ini yang paling krusial adalah di harga. Pengusaha laundry harus hitung-hitungan banget nih. Harga, waduh nggak masuk mas, saya pakai mesin rumahan aja deh yang dikonversi. Silahkan, toh saya pun pada waktu membangun Apik Laundry awal-awal, saya pakai mesin rumahan yang dikonversi teman-teman. Tapi sudah open kitchen. Kenapa open kitchen? Karena tempatnya sempit kayak gini, nggak ada tempat lagi untuk naruh mesin. Makanya saya pakai mesin rumahan, dryer rumahan yang dikonversi. Tapi saat ini, saya selalu merekomendasikan kalau ada budget dan kita tahu masa depannya laundry akan seperti apa, saya mending pakai mesin komersial. Kita menghitung konsepnya seperti ini teman-teman. Mesin komersial itu ada garansinya. Dan secara hitungan kalau kita nanya dengan teman-teman yang teknisi, bahkan kita lihat speknya dari guidance book, misalnya LG Giant Max, Dryer Titan, ataupun mungkin Mytech atau merek yang lainnya, itu kan menyebutkan bahwa mesin-mesin ini bisa 15.000 cycle. 15.000 cycle, kalau per hari kita ngeringin baju 10 cycle, misalnya per hari 10 cycle, artinya butuh 1.500 hari. Jadi mesin-mesin ini bisa dipakai sampai 1.500 hari. Untuk motornya ya, untuk dinamo dan sebagainya 1.500 hari. Nah bayangin 1.500 hari artinya berapa tahun? Kalau setahun 300 hari berarti ada 5 tahun teman-teman. Jadi mesin ini bisa 5 tahun terpakai. Nah, sedangkan mesin rumahan yang pernah kita baca maupun kadang nanya ke salesnya atau ke toko-toko elektronik, karena mesin rumahan kan biasanya di toko elektronik. Itu biasanya kita nanya berapa cycle ya? Waduh, kurang lebih 1 tahunan mas. 3.000 cycle atau 5.000 cycle. Anggap aja 3.000 cycle. Berarti seperlimanya umurnya, durability-nya seperlimanya mesin pengering ini, komersial. Ini menurut saya ya teman-teman, disclaimer ya. Jadi tidak ada informasi yang benar-benar harus pasti di situ. Informasi yang kami terima seperti itu, bahwa mesin rumahan rata-rata di 3.000 cycle, artinya itu setahun. Nah, kita bisa melihat kalau harganya mesin, anggap aja LG komersial ini harganya 16,5 juta. 16,5 juta dibagi 15.000 cycle berarti per cycle 1.100 rupiah. Jadi per cycle ngeringin baju pakai ini 1.100 rupiah depresiasinya. Kalau pakai mesin yang rumahan, yang konversi, yang harganya 6 juta, dibagi 3.000 cycle, itu berarti harganya 2.000-an rupiah. Dan nggak garansi. Jadi kalau kita menghitung dari depresiasi, menghitung dari durability, menghitung dari fungsi, dan menghitung dari garansi, jauh lebih murah mana? Jauh lebih murah komersial. Jadi kita bisa menghitung efektivitas dan efisiensi termasuk productivity bahwa mesin komersial jauh lebih menguntungkan. Jadi kalau umpama Bapak Ibu bersaing dengan laundry, kita pakai mesin komersial atau mesin rumahan, akan ketahuan. Yang mesin rumahan itu paling sekali cycle 3 kilo atau 4 kilo. Sedangkan ini bisa 5 kilo, bahkan kalau pakai Blue Wheel bisa 10 kilo. Misalnya seperti itu. Dan yang sering saya sampaikan, sebelum saya lanjut ke instalasi, saya akan sampaikan adalah bahwa menghitung omset laundry dihitung dari dryernya Bapak Ibu. Jadi bukan dihitung dari mesin cuci berapa, tapi mesin pengeringnya. Memperhitungkan omset laundry kompetitor saya hitung dari mesin pengeringnya. Karena apa? Karena mesin pengering ini sudah menjadi finish dari bisnisnya, bisnis laundry. Jadi bisnis laundry kan ada yang cuci setrika, ada yang cuci lipat. Cuci aja memang ada sih, selama ini pakai mesin cuci aja cukup. Tapi rata-rata kekuatannya ada di mesin pengering. Kalau nggak ada mesin pengering, kita nggak bisa mengerjakan namanya cuci setrika. Kita nggak bisa mengerjakan cuci lipat, nggak bisa mengerjakan cuci ekspres. Makanya mesin pengering penting banget. Jadi kalau saya melihat ada berapa laundry, mesin cucinya ada 5, mesin pengeringnya cuma 2, ya saya akan hitung omsetnya cuma 2 mesin pengering itu. Artinya apa? 2 mesin pengering itu menghasilkan 10 cycle per mesin. Kalau 2, 20 cycle. 20 cycle kali 50 kilo, berarti ada 100 kilo. Jadi per hari laundry itu mampunya sekitar 100 kilo. Sekarang lanjut kita ke instalasinya. Jadi instalasinya pun kalau untuk mesin pengering simple. Yang penting mesin-mesin pengering ini ada pembuangan hawa panasnya. Jadi setelah dicuci dari mesin cuci terus ditaruh di mesin pengering kan masih demek ya. Apa ya demek itu?
mana? Lembab, yes, masih lembab. Jadi masih lembab, dikeringkan di sini. Kan itu berarti kan kita butuh udara yang dikeluarkan, makanya butuh sirkulasi, ada pengeluaran hawa panas. Nah, mesin-mesin pengering ini sebenarnya rekomendasinya 2-3 meter pembuangannya, makanya belok-beloknya juga harus diperhatikan. Sedangkan mesin komersial Mytek, nah yang seperti saya pegang ini yang warna hitam putih ini kerennya adalah dia punya turbo fan yang nggak dimiliki oleh dryer yang lain. Ini keren banget. Jadi saya kalau pengen pakai mesin untuk laundry express yang paling cepat, ya pakai ini. Meskipun sekarang misalnya ada mesin yang lain yang lebih besar ya. Ada LG Titan misalnya, atau Blue Whale yang tadi saya sebutin, memang 2 kali lipat kapasitasnya. Tapi kalau setara dengan LG Giant Max, ya Mytek komersial ini ada turbo fan-nya, jadi kalau pembuangan hawa panas yang pernah saya tanyakan 5 meter, 6 meter pun nggak perlu ada pendorong lagi. Exhaust, tinggal dikasih exhaust. Jadi intinya instalasinya harus bagus, bisa dikasih partisi, bisa kosongan kayak gini. Kayak di lab kita kan benar-benar kelihatan pipa-pipanya dibuangnya seperti apa dan sebagainya. Nggak perlu dikasih blower lagi, tapi dikasih exhaust fan. Seperti itu teman-teman. Oh iya, yang terakhir adalah kita bisa melihat bahwa simpelnya LG Giant Max, kalaupun mindahin panel, nggak perlu ngubah-ngubah seperti Mytek. Jadi kalau umpama ditumpuk, ini kan kondisinya kan harusnya LG Giant Max ini panelnya ada di atas. Biar nggak ketinggian, panelnya dipindahin ke bawah. Nah, kalau mindah seperti ini, kalau LG Giant Max maupun Titan, itu simple. Tinggal dipindahin aja. Jadi dari atas nggak ke bawah. Tapi kalau mereknya seperti Mytek, atau mungkin Primus ya, Primus, Speedwind, dia harus bongkar dulu. Panelnya harus dibungkal ke bawah. Nah, ini yang agak menyusahkan. Tapi secara tampilan keren kan? Panelnya ada di bawah semua. Oke teman-teman, jadi sudah bisa tahu ya, menentukan bisnis laundry, menentukan mesin pengering di bisnis laundry, akan milih apa? Mesin pengering komersial, atau rumahan, atau yang industrial? Karena yang industrial lebih mahal lagi, kapasitas lebih besar lagi. Ingat Bapak Ibu, semakin gede dimensinya mesin, semakin besar kapasitas ruangannya, semakin cepat ngeringinnya. Jadi silahkan Bapak Ibu tentukan sendiri. Kalau mau bertanya silahkan kontak di bawah ini. Nah, kalau pengen mengetahui tentang kelas-kelas di Apik Group, di Apik Academy, kami di Fundamental Business Laundry maupun Daily Laundry Operation sudah ada setiap bulan. Silahkan follow Instagramnya di bawah ini. Yang kami sampaikan tadi terkait konsep menghitung omset gimana, menentukan mesin seperti apa, perizinannya seperti apa, bahkan brandingnya seperti apa, Bapak Ibu wajib hadir di kelas Fundamental Business Laundry. Untuk siapa sih FBL ini sebenarnya? Bukan untuk yang mau buka saja, tapi orang yang sudah buka laundry pun bisa hadir di sini. Bahkan banyak yang sudah hadir yang punya laundry 5 cabang, bahkan kemarin ada yang dari Pontianak punya 8 cabang, omsetnya sampai ratusan juta, tetap ikut kelasnya. Ternyata dapat insight-insight baru bahwa bisnis laundry selalu berkembang. Bahkan mungkin tiap bulan ada perkembangan-perkembangan baru yang Bapak Ibu harus update, adanya di kelas Fundamental Business Laundry. Cukup dari saya, terima kasih sharing hari ini. Semoga dapat pencerahan baru dan terjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya dari sharing hari ini. Saya Apik Primadia undur diri, sampai jumpa lagi. Thank you.